sampai di sekolah juga. Oke, selamat pagi. SMA 3 Sekarang Mari bersama sukses semua. SMA 3 Sekarang Mari bersama sukses semua. SMA 3 Sekarang Mari bersama sukses semua. Oke, tepuk tangan untuk kita. Bapak absen gitu ya. Andini hadir. Apriana Karnila, Arkarius Arkael. Hadir semua kah? Oke, itu ya, hadir semua 20 orang, hadir semua. Kemudian, oke, pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu sengsara dan wafat Yesus. Ya, sengsara dan wafat Yesus. Tahu kan? Pernah lihat filmnya kan? Nah, jadi sudah tahu semua berarti. Nah, ya. Nih, sengsara dan wafat Yesus. Ini kelas 10 ya. Nih, ada orang ganteng di pojok nih. Nih, Bapak ambil salah satu gambar waktu apa nih? Waktu bukan, ini waktu jalan salib dari Yesus. Nah, ini gambar apa nih? Siapa yang tahu nih? Gambar Yesus naik ke keledai. Yesus mau kemana nih? Yo, kita mengingat. Mau kemana dia? Mau pergi ke kota apa dia? Mau pergi ke kota Yerusalem. Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Mahajaya. Nah itu, sebelum dia menderita sengsara, dia memasuki kota Yerusalem. Nah, kenapa dia ke sana itu? Dia mau merayakan hari Paskah orang Yahudi. Paskah orang Yahudi itu yaitu memperingati keluarnya bangsa Yahudi dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita berdoa dulu. Ketua kelas tolong pimpin doa, jangan lupa tanda salibnya ya. Baik, mari kita berdiri dulu. Ya, ketua kelas jangan pimpin doa, jangan lupa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua lihat wajah-wajahnya ceria, yang cowok ganteng-ganteng, yang cewek pun yang imut-imut dan cantik-cantik. Betul? Sama juga yang depannya juga ganteng juga kan. Nah, ini pelajaran kita hari ini. Kemudian, pernahkah kamu melakukan sesuatu yang baik itu tetapi dibalas dengan sesuatu yang jahat? Pernah kan? Pasti pernah. Kita berbuat baik, kemudian yang kita lakukan itu dia tidak balas, justru dia berbuat jahat. Gimana perasaannya? Kecewa, sakit. Nah, itu namanya hidup. Pasti ada rasa kecewa, pasti ada rasa sakit. Nah, ini tujuan pembelajarannya itu. Mengaitkan dan merenungkan sengsara dan wafat Yesus, kemudian melakukan aksi dengan amal kasih terhadap
walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Yang paling pojok, apa yang kamu ingat dari video tadi? Hah? Tetaplah berbuat baik. Tepuk tangan dulu. Apa suka? Paling suka nanya yang pojok-pojok, dan suka kalau pelajaran bawah. Paling pojok itu yang paling sering salah. Yang pojok sana. Apa yang kamu ingat dari video tadi itu? Bagaimanapun kebaikanmu hari ini akan dilupakan pada hari esok. Kebaikanmu hari ini dilupakan hari esok. Tepuk tangan dulu. Kamu harus menjadi anak yang baik. Harus. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti kayaknya semua menyimak. Ini bagus motivasi. Nah, kalau seandainya kamu pernah berbuat baik, kemudian tidak mendapat sesuatu yang dibalas dengan kebaikan, jangan heran. Karena 2000 tahun yang lalu juga dialami oleh Yesus Kristus. Dia selalu berbuat baik, kemudian dia membuat mujizat, dia menolong orang, dia mengajar orang, tapi pada akhirnya dia difitnah, menderita, sengsara dan wafat di salib. Nah, kita perhatikan ini. Ini kita lihat video tentang sengsara dan wafat Yesus. Catat baik-baik, dilihat baik-baik ya, nanti Bapak tanya lagi. Berdoalah agar jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Isa demi 30 keping perak. Isa mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah dekat. Lalu ia berdoa. Ya Bapa, sekiranya Engkau berkenan, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun, janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Ada masalah tadi bukan? Ada masalah nggak kira-kira kita tonton dari video Meridiana, kemudian dari sengsara dan wafat Yesus? Ada nggak masalah kira-kira? Apa masalahnya itu? Apakah pernah Yesus pernah membunuh orang? Ya. Atau pernah merugikan orang? Ya. Berarti kesimpulan Yesus itu orang apa? Baik. Tetapi apa balasannya? Bahkan wafat, dibunuh, disiksa. Kalau ditembak mati masih mendingan, enak. Tembak mati enak menderita. Ini sudahlah. Dia tidak pernah bersalah, kemudian dituduh, difitnah, disiksa, dihina, sengsara sampai wafat. Berarti apa masalah kira-kira? Apa masalahnya? Ya, itu tuduhan pada Yesus itu dia tidak membayar pajak, kata orang-orang Farisi dari itu. Siapa tadi gubernurnya? Pontius Pilatus. Jadi kembali lagi ke masalah apa kira-kira masalah dari kata Meridiana dari video sampai ke sengsara dan wafat Yesus. Apa masalahnya? Perbuatan baik. Ya, kebaikan belum tentu dibalas dengan kejahatan. Kebaikan belum tentu dibalas dengan kebaikan. Berbuat apa? Tadi katakan Perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat. Ya, perbuatan baik itu dibalas dengan perbuatan yang jahat. Nah, itu yang paling akurat. Dua video itu membahas masalah perbuatan baik yang dibalas dengan perbuatan yang jahat. Itu masalahnya. Masalah bukan? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu masalahnya itu
Itulah pelajaran kami kan dari SMA. Nanti kamu banyak menemukan masalah hidup. Sekarang kamu hanya menyelesaikan masalah yang seperti ini. Ditampilkan video, kamu pahami masalah, kamu selesaikan masalah. Nanti setelah kamu dewasa, setelah kamu kerja, nanti banyak lagi masalah. Kamu harus mampu memecahkan masalah. Itulah pelajar di era digital itu harus begitu. Mampu memecahkan masalah, mampu berpikir kritis, mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, sekarang nih kalau kita sudah tahu masalahnya harus kita selesaikan. Nah, ini perbuatan baik dibalas dengan perbuatan yang jahat. Nah, sekarang Bapak sudah bagi kelompoknya ini. Kalian kelompok 1 ada Andini sampai Rupinarena, kemudian kelompok 2 ada ya, Markus 14 ya. Ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47. Panjang kan? Itu video yang kita saksikan itu diambil dari situ. Kita menyelesaikan masalah tadi itu. Ini Bapak sudah kasih ada 5 pertanyaan. Kalau seandainya ada di luar pertanyaan ini, boleh kamu masukkan. Misalnya kamu menemukan sesuatu yang di luar pertanyaan ini berkaitan dengan masalah tadi itu, kamu masukkan saja. Nah, ini pertanyaan yang harus kamu jawab. Kamu jawab pertanyaan itu, kamu boleh buka HP, cari di HP. Ya, 5 pertanyaan itu yang diselesaikan dalam masing-masing kelompok. Nah, kalau ada masalah yang di luar pertanyaan itu boleh. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai belum? Kelompok 2 harus kerjasama ya, jangan biarkan satu orang bekerja. Kelompok 3 sudah selesai belum? Nih, yang seorang diri perempuan nih, yang cewek, yang 4 laki-laki sudah selesai belum kelompok 4? Oke, dilanjutkan ya. Semangat kelompok 2. Kelompok 1 semangat. Kelompok 3 mana kelompok 3 nih? Semangat kelompok 3, cepat semangat ya. Kelompok 4. Kelompok 4 semangat kelompok 4. Oke, lanjut ya, lanjut. Kelompok 1 untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok terhadap masalah yang kita cari solusinya. Kepada kelompok 1 kami persilakan. Ya, silakan. Coba. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari beberapa pertanyaan. Jadi tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selesaikan ya, kita selesaikan. Oke ya, itu presentasi dari masing-masing kelompok. Semuanya pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya jelas kamu sudah mencari solusi, kamu sudah berusaha, kamu sudah mencari. Nanti dalam kehidupan kamu itulah mekanisme kerjanya. Jadi ada masalah, kamu menemukan masalah, kamu menyelesaikan masalah. Semakin kritis kamu berpikir, semakin bagus solusi yang kamu dapatkan. Semakin giat kamu bekerja, semakin maksimal juga hasilnya. Rasa senang. Kalau kita ada menolong itu rasanya senang. Karena Bapak juga sering ditolong yang orang yang tidak Bapak kenal. Jadi
kamu lakukan. Itu satu kan? Kemudian yang kedua, 10 perbuatan baik yang akan kamu lakukan. Saya nanti mau nolong siapa ya kira-kira. Dengan abang yang biasa ngukur jalan, kasih kue lah bakwan. Walaupun kamu kasih kue bakwan 2 butir itu, memang tak berarti bagi kamu karena berapa lah 2 butir itu. Tapi bagi dia yang mana-mana kadang-kadang entah minum, entah makan, entah makan, kasihan. Oke, itu kemudian. Nah, kamu foto sini, kamu jawab nanti, kirimkan ke orang bapak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan. Sebelum kita tutup, SMA 3 sekarang dulu.